Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu mencintai seseorang tapi ternyata orang tuamu sudah memilih orang lain untuk masa depanmu? Ayana tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Di satu sisi ada Afkar, seseorang yang sudah lama mengisi hatinya. Di sisi lain ada Rendra, lelaki yang dipilih langsung oleh ibunya untuk menjadi masa depannya. Di antara cinta, restu, dan pilihan yang tidak pernah ia minta, Ayana harus menentukan satu keputusan yang bisa mengubah hidup tiga orang sekaligus. Apakah Ayana akan mengikuti kata hatinya atau memilih jalan yang sudah ditentukan oleh keluarganya? Sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Ayana adalah seorang gadis yang berusia 19 tahun yang dikenal lembut dan pendiam. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, Bunda Lia dan Ayah Bian. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, sejak kecil Ayana dididik dengan nilai agama yang sangat kuat. Bunda selalu berharap putrinya tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Karena itulah, setelah lulus sekolah, Ayana memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah pesantren yang cukup terkenal. Di sana, ia dikenal sebagai santri yang rajin dan tidak suka mencari masalah. Banyak orang menyukainya karena sikapnya yang tenang, tetapi Ayana sebenarnya adalah seseorang yang menyimpan banyak perasaan sendiri. Ia jarang bercerita tentang apa yang ia pikirkan. Meski hidup di lingkungan pesantren, Ayana tetap seperti remaja pada umumnya. Ia memiliki sahabat, mimpi, dan juga seseorang yang diam-diam mengisi hatinya. Orang itu adalah Afkar, teman lamanya sejak sebelum masuk pesantren. Afkar adalah sosok yang ceria dan mudah bisa membuat Ayana tertawa. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar diberi nama, tetapi kedekatan itu tumbuh perlahan dan terasa begitu nyata bagi Ayana. Namun, Ayana tidak pernah tahu bahwa di balik ketenangan hidupnya, Bunda selalu menyiapkan sebuah rencana besar. Sebagai seorang ibu, Bunda memiliki cara sendiri dalam menentukan masa depan anaknya. Ia percaya bahwa jodoh yang baik tidak hanya dilihat dari perasaan, tetapi juga dari pilihan yang matang. Dan tanpa Ayana sadari, Bunda Lia telah lama memperhatikan seorang santri bernama Rendra. Rendra adalah salah satu santri terbaik di pesantren tempat Ayana belajar. Ia dikenal disiplin, tenang, dan sangat dihormati oleh para ustadz. Banyak orang menilai Rendra memiliki masa depan yang cerah. Bunda melihat sesuatu pada diri pemuda itu, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Rendra adalah laki-laki yang tepat untuk putrinya. Sementara itu, Ayana masih menjalani harinya seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa hidupnya akan segera berubah. Suatu sore ketika Ayana pulang ke rumah untuk libur, ia bertemu dengan Afkar di depan rumahnya. Pertemuan itu terasa hangat seperti biasa. Mereka berbincang ringan, tertawa, dan saling bertukar cerita tentang hari-hari yang mereka jalani. Bagi Ayana, momen sederhana seperti itu selalu terasa istimewa. Ia merasa nyaman berada di dekat Afkar. Tanpa disadari, perasaan yang ia simpan selama ini mulai tumbuh semakin dalam. Namun, dari balik jendela rumah, Bunda melihat semuanya dengan wajah yang perlahan berubah serius. Ada sesuatu dalam pandangan seorang ibu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Bunda tiba-tiba memanggilnya untuk duduk di ruang tamu. Ayah juga sudah berada di sana dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Ayana merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan benar saja, dengan suara tenang namun tegas, Bunda akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat dunia Ayana seakan berhenti sejenak. Bunda mengatakan bahwa ia telah memilihkan seorang laki-laki untuk Ayana. Namanya Rendra, seorang santri dari pesantren tempat Ayana belajar. Ayana terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia bahkan tidak tahu harus mengatakan apa. Di kepalanya ada satu nama yang terus teringat, Afkar. Malam itu menjadi malam pertama bagi Ayana untuk menyadari satu hal yang menyakitkan. Terkadang hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan perasaan yang kita miliki, dan keputusan yang paling besar dalam hidupnya baru saja dimulai. Sejak malam ketika Bunda menyebut nama Rendra, hidup Ayana terasa berubah. Ia tetap menjalani kegiatan di pesantren seperti biasa, tetapi hatinya tidak lagi tenang. Setiap kali melihat Rendra dari kejauhan, ia teringat bahwa laki-laki itu disebut sebagai masa depan yang telah dipilih keluarganya. Sementara di sisi lain, ada Afkar yang selama ini sudah lebih dulu mengisi hatinya. Perubahan itu mulai terasa oleh Afkar. Pesan Ayana tidak lagi sepanjang dulu, balasannya sering terlambat, dan nada bicaranya terasa berbeda. Afkar mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin Ayana hanya sedang sibuk. Namun, semakin hari, perasaan tidak enak itu justru semakin kuat.
Suatu sore, Ayana akhirnya pulang ke rumah untuk beberapa hari. Ketika sampai, suasana rumah terasa terlalu sunyi. Bunda menyambutnya seperti biasa, tetapi Ayana bisa merasakan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sampai akhirnya malam itu, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Bunda kembali membicarakan hal yang sama tentang Rendra. Bunda mengatakan bahwa keluarga Rendra sudah lama mengenal mereka. Ia percaya Rendra adalah laki-laki yang baik, mampu menjaga Ayana. Bagi Bunda, ini bukan sekedar perjodohan, tetapi cara untuk memastikan masa depan anaknya berada di tangan yang tepat. Mendengar itu, hati Ayana terasa semakin berat. Untuk pertama kalinya, ia mencoba menyuarakan perasaannya dengan suara yang pelan, hampir bergetar. Ayana mengatakan bahwa ia belum siap memikirkan semua itu. Namun, Bunda tetap tenang. Ia hanya mengatakan bahwa terkadang orang tua bisa melihat sesuatu yang tidak disadari oleh anaknya sendiri. Di malam yang sama, Afkar akhirnya memutuskan datang ke rumah Ayana karena merasa ada sesuatu yang harus ia tanyakan langsung. Dari luar pagar, ia melihat lampu rumah masih menyala. Tetapi sebelum sempat memanggil, langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari dalam rumah. Suara Bunda. Afkar tidak bisa mendengar semuanya dengan jelas, tetapi satu nama terdengar sangat jelas di telinganya. Rendra. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya Afkar menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan merubah hubungannya dengan Ayana. Sementara di rumah, Ayana hanya bisa duduk diam dengan mata yang mulai memanas. Ia merasakan seperti sedang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia perjuangkan. Malam itu menjadi awal dari rahasia yang perlahan terbuka, dan luka yang perlahan mulai muncul di antara mereka. Sejak malam ketika Afkar tanpa sengaja mendengar pembicaraan tentang Rendra, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Ia tidak tahu siapa Rendra sebenarnya, tetapi satu hal yang ia pahami, laki-laki itu adalah orang yang dipilihkan untuk Ayana. Beberapa hari kemudian, Ayana kembali ke pesantren. Ia mencoba menenangkan dirinya dan fokus pada kegiatan seperti biasa. Tetapi perasaannya terasa semakin berat. Ia tahu Afkar pasti sudah menyadari ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Namun setiap kali ingin menjelaskan semuanya, Ayana selalu merasa takut. Di pesantren, Ayana kembali melihat Rendra seperti biasanya. Rendra tetap sama tenang, tidak banyak bicara, dan selalu terlihat sibuk membantu para ustadz. Ia tidak pernah mendekati Ayana secara sengaja, tetapi keberadaannya justru terasa semakin nyata bagi Ayana. Setiap kali mereka berpapasan, ada rasa canggung yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Afkar tidak lagi setenang dulu. Rasa perasaan bercampur aduk dengan kecemasan membuatnya sulit berpikir jernih. Ia akhirnya mencari tahu tentang Rendra dari seorang teman yang kebetulan juga mengenal pesantren tempat Ayana belajar. Dari situlah Afkar mulai mengetahui siapa Rendra sebenarnya. Seorang santri yang dikenal baik, dihormati, dan dianggap memiliki masa depan yang cerah. Mendengar semua itu, justru Afkar merasa semakin kecil. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar punya tempat di hidup Ayana? Beberapa hari kemudian, Afkar datang lagi ke pesantren saat waktu kunjungan dibuka. Ketika Ayana melihatnya berdiri di depan gerbang, hatinya terlalu terasa tidak tenang. Ia tahu pertemuan ini tidak akan sederhana biasanya. Mereka duduk di bangku halaman pesantren dengan suasana yang jauh lebih sunyi dibanding pertemuan sebelumnya. Kali ini Afkar tidak banyak bicara. Wajahnya terlihat serius. Dengan suara yang pelan namun penuh emosi, Afkar akhirnya menanyakan sesuatu yang selama ini ia tahan. Apakah benar ada seseorang bernama Rendra yang dipilih untuk Ayana? Pertanyaan itu membuat Ayana terdiam lama. Ia tidak lagi menghindari. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Ayana akhirnya mengangguk pelan. Jawaban sederhana itu terasa seperti sesuatu yang mematahkan hati Afkar. Tapi Afkar mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat sangat dipaksakan. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin Ayana jujur padanya, apapun keputusannya nanti. Ayana hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa semua ini bukan keinginannya, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. Dari kejauhan, Rendra tanpa sengaja melihat pertemuan itu saat melewati halaman pesantren. Ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, tetapi dari ekspresi wajah mereka, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Setelah pertemuan terakhir mereka, hubungan Ayana dan Afkar mulai terasa jauh. Tidak ada pertengkaran, tetapi keduanya seperti sama-sama menahan sesuatu. Pesan yang dulu selalu datang setiap hari kini semakin jarang. Ayana sering mendatangi ponselnya lebih lama, berharap Afkar menulis sesuatu seperti dulu, tetapi yang datang justru hanya keheningan.
Di pesantren, Ayana mencoba menjalani hari seperti biasa. Namun, setiap kali melihat Rendra di kejauhan, pikirannya kembali pada keputusan Bunda. Suatu sore, mereka tanpa sengaja bertemu di halaman pesantren. Rendra hanya menyapa dengan sopan dan menanyakan apakah Ayana baik-baik saja. Ayana mengangguk singkat, meskipun sebenarnya hatinya sedang kacau. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat bagi Ayana. Hubungannya dengan Afkar terasa semakin jauh, sementara rencana yang disiapkan Bunda justru semakin jelas arahnya. Ayana mulai menyadari bahwa ini bukan lagi tentang sekedar pembicaraan, tetapi sesuatu yang benar-benar sedang dipersiapkan oleh keluarganya. Suatu malam ketika Ayana pulang ke rumah, Bunda kembali membicarakan hal yang sama. Dengan tenang ia mengatakan bahwa keluarga Rendra akan datang dalam waktu dekat untuk bersilaturahmi. Bagi Bunda, pertemuan itu adalah langkah awal untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mendengar itu, hati Ayana terasa seperti jauh. Ia tidak menyangka semuanya akan berjalan secepat ini. Untuk beberapa saat ini, ia hanya bisa duduk diam tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Afkar mulai merasakan bahwa Ayana benar-benar menjauh darinya. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan kehilangan itu semakin nyata. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui Ayana sekali lagi, berharap setidaknya bisa mendengar langsung apa yang sedang sebenarnya diinginkan oleh Ayana. Ketika mereka bertemu, suasana terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Tidak banyak kata yang diucapkan. Ayana hanya mengatakan bahwa keluarganya akan segera bertemu dengan keluarga Rendra. Kalimat itu cukup membuat Afkar memahami semuanya. Untuk beberapa saat ia hanya terdiam, lalu mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat sulit. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi alasan Ayana bertengkar dengan keluarganya. Jika itu memang keputusan yang harus terjadi, Afkar hanya berharap Ayana benar-benar bahagia. Di kejauhan, Rendra yang kebetulan berada di area pesantren melihat mereka dari jauh. Ia tidak mendengar percakapan mereka, tetapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak sederhana di antara keduanya. Saat itu, Rendra mulai menyadari satu hal, bahwa keputusan yang mungkin akan mempertemukan Rendra dengan Ayana ternyata juga sedang melukai seseorang yang lain. Dan sementara waktu terus berjalan, hari ketika kedua keluarga akan bertemu semakin dekat. Hari yang selama ini ditunggu sekaligus ditakuti akhirnya datang. Rumah Ayana terlihat lebih ramai dari biasanya. Bunda menyiapkan semuanya dengan rapi karena hari itu keluarga Rendra akan datang bersilaturahmi. Bagi Bunda, pertemuan ini adalah langkah penting untuk memastikan masa depan Ayana berada di tangan orang yang tepat. Sementara di dalam kamarnya, Ayana duduk diam dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu pertemuan hari ini bukan sekedar kunjungan biasa. Semua orang seolah sudah bergerak menuju satu keputusan, sementara hatinya masih dipenuhi keraguan. Ketika keluarga Rendra akhirnya datang, suasana rumah terasa hangat, namun penuh ketegangan yang tidak terlihat. Ayah menyambut mereka dengan ramah, sementara Bunda terlihat begitu yakin dengan semua yang terjadi. Di tengah percakapan para orang tua, Ayana akhirnya bertemu langsung dengan Rendra dalam suasana yang lebih resmi. Rendra tetap terlihat tenang seperti biasanya. Ia tidak banyak bicara, tetapi dari cara ia memandang, terlihat bahwa ia juga memahami situasi yang sedang mereka hadapi. Untuk beberapa saat, keduanya hanya berbicara seperlunya. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata besar. Namun, Rendra sempat mengatakan satu hal yang membuat Ayana terdiam. Ia mengatakan bahwa keputusan sebesar ini seharusnya tidak hanya ditentukan oleh orang lain. Jika Ayana merasa ragu, ia tidak ingin Ayana dipaksa menerima sesuatu yang tidak datang dari hatinya sendiri. Kalimat itu membuat Ayana merasa sedikit lega sekaligus bingung. Ia tidak menyangka Rendra akan berkata seperti itu. Sementara itu, di tempat lain, Afkar berdiri di sebuah tempat yang dulu ia sering datangi bersama Ayana. Di rumah, percakapan keluarga akhirnya mengarah pada satu pertanyaan penting. Bagaimana keputusan Ayana sendiri? Semua mata tertuju padanya. Untuk pertama kalinya, Ayana merasa benar-benar harus mendengarkan isi hatinya sendiri. Ia mengingat semua yang telah terjadi, semua perasaan yang selama ini ia simpan, dan semua harapan orang-orang di sekitarnya. Dengan suara yang pelan namun jelas, Ayana akhirnya mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Keputusan itu mungkin tidak langsung menjawab harapan semua orang, tetapi untuk pertama kalinya, Ayana berani mengatakan apa yang ia rasakan. Bunda terlihat diam sejenak, sementara ayah mencoba menenangkan suasana. Rendra sendiri hanya mengangguk pelan, seolah memahami bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai.
Di luar rumah, matahari mulai tenggelam perlahan. Cerita Ayana, Afkar, dan Rendra mungkin belum menemukan akhir yang sempurna. Namun, hari itu satu hal yang menjadi jelas, bahwa pilihan hidup bukan hanya tentang siapa yang dipilihkan, tetapi tentang keberanian seseorang untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Dan dari situlah perjalanan mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Itulah kisah Ayana, Afkar, dan Rendra. Kadang dalam hidup pilihan yang paling sulit bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang harus kita relakan. Kalau kamu ada di posisi Ayana, kamu akan memilih siapa? Afkar yang sudah lama ada di hatimu, atau Rendra yang dipilihkan oleh orang tuamu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, serta share ke teman-teman kalian supaya cerita ini bisa terus berlanjut. Sampai jumpa di cerita berikutnya.